Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan virtual ke salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Sebuah mahakarya arsitektur kuno yang megah dan penuh makna, Candi Borobudur. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengupas tuntas segala sesuatu tentang Candi Buddha terbesar di dunia ini. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, sekitar 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Dikelilingi oleh hijaunya perbukitan menoreh, serta Gunung Merapi dan Merbabu yang menjulang gagah di kejauhan, pemandangan di sekitar Borobudur benar-benar memanjakan mata. Keindahan alam ini seolah menjadi bingkai sempurna bagi kemegahan candi itu sendiri. Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Ini adalah periode emas kerajaan Mataram kuno. Coba bayangkan, butuh waktu sekitar 75 hingga 100 tahun untuk menyelesaikan mahakarya ini, dengan melibatkan ribuan pekerja, pemahat, dan seniman. Mereka menggunakan lebih dari 2 juta balok batu andesit yang diambil dari sungai-sungai di sekitarnya. Yang lebih menakjubkan lagi, semua balok batu ini disusun tanpa menggunakan semen atau perekat sama sekali. Mereka menggunakan sistem kuncian antar batu yang sangat presisi, seperti puzzle raksasa. Sungguh sebuah bukti kejeniusan rekayasa dan arsitektur pada masanya. Struktur Borobudur jika dilihat dari atas menyerupai sebuah mandala raksasa, simbol kosmologi dalam ajaran Buddha. Candi ini terdiri dari 10 tingkatan yang secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian utama, yang melambangkan 3 alam dalam kosmologi Buddha. Bagian paling bawah disebut Kamadhatu, atau alam keinginan. Bagian ini sebenarnya adalah kaki candi yang asli, yang sekarang ditutup dengan struktur batu tambahan untuk memperkuat pondasi. Di balik penutup ini, terdapat 160 panel relief yang menggambarkan adegan-adegan kehidupan manusia yang masih terikat oleh hawa nafsu dan keinginan duniawi, berdasarkan naskah Karmawi Bangga. Beberapa panel di sudut tenggara sengaja dibiarkan terbuka agar pengunjung bisa melihat seperti apa relief di bagian ini. Naik satu tingkat, kita memasuki rupa dhatu, atau alam rupa. Bagian ini terdiri dari 5 teras berbentuk bujur sangkar. Disinilah letak keindahan utama Borobudur. Dinding-dinding di sepanjang koridornya dipenuhi dengan ribuan panel relief yang sangat detail. Ada lebih dari 1460 panel naratif yang jika dibentangkan panjangnya mencapai beberapa kilometer. Relief-relief ini menceritakan kisah-kisah dari naskah suci Buddha, seperti Lalita Vistara yang mengisahkan riwayat hidup Sang Buddha Gautama, serta kisah Jataka dan Awadana yang berisi cerita tentang kehidupan Buddha sebelumnya dan perbuatan-perbuatan baik. Untuk membacanya, pengunjung harus berjalan searah jarum jam, sebuah ritual yang disebut pradaksina. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual, di mana kita mengikuti jejak langkah Sang Buddha melalui relief-relief yang terpahat indah. Setelah melewati lorong-lorong rupa dhatu yang penuh dengan narasi visual, kita akan sampai di puncak candi yang disebut arupa dhatu, atau alam tanpa rupa. Suasananya langsung berubah drastis. Tidak ada lagi relief yang rumit, yang ada hanyalah 3 pelataran melingkar yang luas dan terbuka, dengan 72 stupa berlubang yang mengelilingi satu stupa induk raksasa di puncaknya. Stupa-stupa berlubang ini berbentuk seperti lonceng, dan di dalamnya terdapat arca Buddha. Bentuk pelataran yang melingkar dan terbuka melambangkan alam kesempurnaan,
di mana manusia telah terbebas dari segala ikatan duniawi dan mencapai nirwana. Stupa induk yang besar dan tertutup di bagian paling atas melambangkan kesempurnaan tertinggi, sesuatu yang tak dapat digambarkan dengan rupa atau kata-kata. Jadi, mendaki Borobudur dari bawah hingga ke puncak bukan sekadar aktivitas fisik. Ini adalah sebuah perjalanan filosofis yang mendalam. Dari alam keinginan di Kamadhatu, kita belajar tentang kehidupan duniawi melalui rupa dhatu, dan akhirnya mencapai pencerahan di Arupadhatu. Setiap langkah adalah sebuah pelajaran. Total ada 504 arca Buddha di seluruh candi ini. Arca-arca ini memiliki posisi tangan atau mudra yang berbeda-beda, tergantung pada arah mata angin di mana mereka ditempatkan. Misalnya, arca yang menghadap ke timur memiliki Dharma Cakra Mudra, yang melambangkan pemutaran roda Dharma pertama kali. Ini menunjukkan betapa detail dan penuh perhitungan setiap elemen di Candi Borobudur. Selain sebagai pusat keagamaan dan ziarah bagi umat Buddha, Borobudur kini juga menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Setiap tahun, pada saat bulan purnama di bulan Mei atau Juni, ribuan umat Buddha dari seluruh Indonesia dan dunia berkumpul di sini untuk merayakan Hari Raya Waisak. Proses ini sangat khidmat, dimulai dari Candi Mendut, berjalan kaki menuju Candi Pawon, dan berakhir di Candi Borobudur untuk melakukan ritual dan meditasi. Momen pelepasan ribuan lampion ke langit pada malam Waisak adalah pemandangan yang sangat magis dan tak terlupakan. Sebagai sebuah warisan budaya dunia, menjaga kelestarian Borobudur adalah tanggung jawab kita bersama. Ada banyak tantangan, mulai dari pelapukan batu akibat cuaca, gempa bumi, hingga dampak dari pariwisata massal. Oleh karena itu, sekarang ada peraturan baru bagi pengunjung yang ingin naik ke struktur candi untuk membatasi jumlah orang dan mewajibkan penggunaan alas kaki khusus untuk mengurangi kaosan pada batu candi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menikmati dan belajar dari keagungan Borobudur. Jadi, itulah perjalanan kita menelusuri Candi Borobudur, sebuah monumen yang bukan hanya sekadar tumpukan batu, tetapi sebuah kitab suci raksasa yang terpahat indah. Sebuah representasi perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan. Dari sejarahnya yang dramatis, arsitekturnya yang jenius, hingga makna filosofisnya yang mendalam, Borobudur adalah bukti nyata dari tingginya peradaban nenek moyang kita. Bagi kalian yang belum pernah ke sini, saya sangat merekomendasikan untuk memasukkannya ke dalam daftar tujuan perjalanan kalian. Mengalami langsung kemegahan dan suasana spiritual Borobudur, terutama saat matahari terbit atau terbenam, adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik kami selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.